Perkenalkan, nama saya Selamat Kurniadi. Saya dari kelas A, Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keperawatan dari Sister Calista Roy. Saya akan menjelaskan tentang biografi dari Sister Calista Roy, yang dimana beliau lahir pada tanggal 14 Oktober 1939. Beliau adalah seorang ahli teori keperawatan dan juga profesor, kemudian juga penulis. Beliau juga menerima gelar Bachelor of Arts Major in Nursing dari Mount Saint Marys College di Los Angeles tahun 1963. Kemudian beliau juga seorang master dalam ilmu keperawatan dari University of California pada tahun 1966, menerima gelar master dalam sosiologi pada tahun 1973 dan gelar doktor dalam sosiologi pada tahun 1977 di California. Kemudian latar belakang pengembangan teori dari Sister Calista Roy. Dalam proses kuliah pasca sarjana, Roy atau Calista Roy ditantang dalam sebuah seminar dengan Dorothy E. Jackson untuk mengembangkan model konseptual untuk keperawatan. Roy yang bekerja sebagai perawat anak pun atau biasa disebut pediatric nurse dan memperhatikan ketahanan anak-anak yang luar biasa, kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan fisik dan psikologis yang besar. Terkesan oleh adaptasi ini, Roy bekerja menuju kerangka konseptual yang tepat untuk keperawatan. Adaptasi model of nursing atau model adaptasi keperawatan yang disebutkan oleh Calista Roy pada tahun 1976 ini menerangkan tentang model Roy yang melihat individu sebagai seperangkat sistem yang saling terkait yang menjaga keseimbangan di antara berbagai rangsangan yang terjadi. Tujuan dari keperawatan menurut Sister Calista Roy itu adalah membantu seseorang untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan hubungan interdependensi selama sehat dan sakit, yang diambil dari jurnal Mariner Tomeri 1994. Dari pandangan Calista Roy sendiri ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek manusia atau person. Menurut Roy, manusia itu adalah makhluk holistik yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam artian manusia itu selalu berhubungan dengan tempat tinggalnya. Manusia menggunakan sistem adaptasi baik bawaan maupun didapat untuk merespon rangsangan lingkungan yang dialaminya, yaitu pengalaman ataupun sesuatu yang sudah dialami sebelum dia beradaptasi dengan lingkungan setelahnya. Selanjutnya, sistem manusia dapat berupa individu atau kelompok seperti keluarga, organisasi, dan seluruh komunitas global atau yang berada di lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan, environment. Lingkungan didefinisikan menurut Roy itu sebagai kondisi, keadaan, dan pengaruh yang mempengaruhi perkembangan dan perilaku manusia sebagai suatu sistem adaptif. Kemudian lingkungan merupakan stimulus atau masukan input yang menuntut seseorang untuk beradaptasi. Stimulus ini bisa berupa suatu hal yang positif ataupun negatif. Kemudian selanjutnya rangsangan stimulus. Menurut Roy, mengkategorikan rangsangan ini sebagai vokal, kontekstual, dan residual. Rangsangan vokal adalah yang menghadapi sistem manusia dan membutuhkan banyak perhatian yang besar. Rangsangan kontekstual sendiri dicirikan sebagai sisa rangsangan yang hadir dengan rangsangan vokal dan berkontribusi pada efeknya. Dan yang selanjutnya stimulus residual.
itu dikategorikan atau diartikan oleh Roy adalah faktor lingkungan tambahan yang ada dalam situasi. Tetapi efeknya itu belum jelas, dan ini mencangkup pengalaman sebelumnya yang berhubungan dengan rangsangan tertentu. Kemudian aspek selanjutnya adalah kesehatan atau health. Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan di mana manusia dapat terus beradaptasi dengan rangsangan. Karena penyakit adalah bagian dari kehidupan, kesehatan dihasilkan dari proses di mana kesehatan dan penyakit dapat hidup bersamaan. Kemudian aspek yang selanjutnya jika manusia dapat terus beradaptasi secara holistik, mereka akan menjaga kesehatan untuk mencapai kelengkapan dan kesatuan dalam dirinya. Berusaha untuk menyeimbangkan antara sehat dan sakit, maka manusia harus beradaptasi dengan keadaan di mana dia harus selalu berupaya untuk mengisi kekosongan di antara keduanya. Jika sakit, maka mencari kesembuhan. Dan jika sudah sehat, maka akan menjaga kesehatan tersebut agar penyakit yang selalu ada dan mengintari dirinya tidak akan membuat dia lengah. Kemudian yang selanjutnya, jika mereka tidak dapat beradaptasi dengan tepat, integritas orang tersebut dapat terpengaruh secara negatif. Nah, jika seseorang tersebut tidak dapat menyeimbangkan antara salah satunya, maka akan berdampak negatif pada seorang tersebut. Kemudian yang selanjutnya aspek keperawatan atau nursing. Dalam model ini disebutkan bahwa perawat adalah seseorang yang memfasilitasi seseorang. Dalam model adaptasi, perawat itu disebutkan sebagai fasilitator adaptasi. Mereka menilai perilaku pasien untuk adaptasi, kemudian mempromosikan adaptasi positif dengan meningkatkan interaksi lingkungan, dan membantu pasien bereaksi positif terhadap rangsangan. Dalam hal ini bisa disebutkan bahwa seorang perawat berperan aktif dalam menjaga hal-hal positif, penyuluhan, dan menjelaskan tentang pentingnya menjaga hal-hal positif atau menjaga kesehatan. Dan juga perawat menghilangkan mekanisme coping yang tidak efektif yang pada akhirnya mengarah pada hasil yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya ada adaptasi atau adaptation. Pengertian dari adaptasi sendiri yang dimana dari tadi disebutkan banyak sekali tentang kata-kata adaptasi, dimana pengertian adaptasi sendiri adalah proses dan hasil di mana pemikiran dan perasaan seseorang sebagai individu atau kelompok menggunakan kesadaran dan pilihan untuk menciptakan integrasi manusia dan lingkungan. Proses adaptasi internal, regulator, kemudian subsistem regulator adalah mekanisme coping fisiologi seseorang. Tubuh mencoba untuk beradaptasi melalui pengaturan proses tubuh kita, termasuk sistem neurokimia dan endokrin. Yang selanjutnya ada kognator atau pengertiannya. Sistem kognator adalah mekanisme coping mental seseorang. Seseorang yang menggunakan pikirannya untuk beradaptasi melalui konsep diri, saling ketergantungan, dan mode adaptif berfungsi sebagai peran. Selanjutnya, 4 mode adaptif subsistem adalah bagaimana mekanisme regulator dan kognator dimanifestasikan sebagai ekspresi eksternal. Itu ada physical mode atau mode fisiologis fisik, di
di mana proses fisik dan kimia terlibat dalam fungsi dan aktivitas organisme hidup. Ini adalah proses aktual yang dijalankan oleh sistem regulator. Kemudian ada juga kebutuhan dasar mode ini terdiri dari kebutuhan yang berhubungan dengan oksigenasi, nutrisi, eliminasi, aktivitas dan istirahat, serta perlindungan. Kemudian proses kompleks model ini terkait dengan indera, cairan dan elektrolit, fungsi neurologis dan fungsi endokrin. Kemudian ada juga self-concept group identity atau self-concept group identity mode identitas kelompok konsep diri. Dalam mode ini tujuan coping adalah untuk memiliki rasa kesatuan, makna, tujuan di alam semesta, dan rasa integritas identitas. Ini termasuk citra tubuh dan ideal diri. Kemudian selanjutnya ada role function mode fungsi peran. Mode ini berfokus. Kemudian selanjutnya ada role function mode fungsi peran. Mode ini berfokus pada peran primer, sekunder, dan tersier yang ditempati seseorang dalam masyarakat dan mengetahui di mana mereka berdiri sebagai anggota dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya ada interdependence mode saling ketergantungan. Mode ini berfokus pada pencapaian integritas relasional melalui memberi dan menerima cinta, rasa hormat, dan nilai. Hal ini dicapai dengan komunikasi dan hubungan yang efektif. Tingkat adaptasi, integrate proses terintegrasi. Berbagai mode dan subsistem memenuhi kebutuhan lingkungan. Ini biasanya merupakan proses yang stabil, misalnya pernapasan, realisasi spiritual, hubungan yang sukses. Kemudian yang kedua, compensatory process atau proses kompensasi. Koordinator dan regulator ditantang oleh kebutuhan lingkungan, tetapi bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya kesedihan melalui dengan pekerjaan baru, penapasan kompensasi. Kemudian selanjutnya kompromis proses atau proses yang dikompromisikan. Mode dan subsistem tidak cukup memenuhi tantangan lingkungan, misalnya hipoksia, kehilangan yang belum terselesaikan, atau hubungan yang besar. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, aplikasi teori Roy dalam proses keperawatan meliputi yaitu peran perawat dalam model adaptasi adalah memanipulasi rangsangan dengan menghilangkan, mengurangi, meningkatkan, atau mengubah rangsangan sehingga pasien 1. Menilai perilaku yang dimanifestasikan dari 4 mode adaptif. Kemudian kedua, menilai rangsangan, mengkategorikannya sebagai vokal, kontekstual, atau residual. Kemudian buat pernyataan atau diagnosis keperawatan tentang keadaan adaptif orang tersebut. Selanjutnya juga tetapkan tujuan untuk mempromosikan adaptasi, menerapkan intervensi yang ditunjukkan untuk mengelola rangsangan, dan yang terakhir evaluasi apakah tujuan adaptif telah tercapai. Nah, dari hal-hal tersebut itulah teori yang dikemukakan oleh seorang Callista Roy dalam ilmu keperawatan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari sumber yang saya ambil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.